Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kiper semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini ini ada foto ikan maru saya yang sedang saya treatment menggunakan air ketapang supaya warnanya lebih naik lagi dan bunganya ya semoga agak naik sedikit lah. Walaupun nggak terlalu banyak, tetapi ya coba sih. Siapa tahu masih bisa naik lagi bunganya untuk size maru yang jumbo ukuran 50 cm. Oke, di sini saya menggunakan daun ketapang nih teman-teman. Nah, daun ketapang seperti ini sebelumnya sudah saya sortir. Ini saya pilih daun ketapang yang memang kering, betul-betul kering semuanya teman-teman. Nah, ini daun-daun ketapangnya. Pokoknya yang istilahnya kalau misalkan kita ambil dari rontokan-rontokan daun ketapang itu, kita pencet bunyi kretek kayak kerupuk itu, nah kita ambil aja. Nah, lalu setelah itu setelah saya sortir, saya rendam nih pakai air. Nah, ini tapi pangkal tulang-tulang daunnya itu saya buang teman-teman, yang besarnya itu saya buang. Ini saya ambil memang daunnya, lalu saya cuci ya seperti ini. Saya rendam, saya cuci. Nah, saya obok-obok, saya remes-remes pokoknya. Yang pertamanya saya lakukan ya seperti ini, diobok-obok, diremes-remes. Nah, pokoknya sampai sekiranya teninnya keluar ya, teninnya keluar. Maksudnya warna airnya agak berubah menjadi kekuning-kuningan. Nah, setelah itu saya buang airnya dan saya remas-remas sedikit lagi, lalu saya kasih air lagi teman-teman. Pokoknya kita bilas. Saya sih biasanya menggunakan air bersih dan saya bilasnya itu 2 kali saja. Dan ini harus kita remas-remas banget pokoknya sampai airnya juga berubah warna menjadi kuning-kuning kecoklatan. Nah, setelah itu saya buang lagi airnya ya. Nah, ini pokoknya udah setengah kering itu. Lalu yang keduanya kita masukin ke box styrofoam. Ini box styrofoam ukuran kecil aja sih, perkiraan cuman 20 sentian. Nah, kita masukkan. Nah, pokoknya ini kita masukkan semuanya. Lalu setelah itu kita beri air ya teman-teman. Kita beri air sekiranya terendam pokoknya. Nah, sekiranya terendam semuanya. Lalu saya remes-remes lagi, cuman sedikit aja sih, sambil saya ratain gitu. Dan habis itu saya kasih garam ya. Ini garam gosrok kalau orang Jawa bilang. Kalau di sini bilangnya garam buaya kalau di Kalimantan. Saya berikan 1 sendok makan setengah ya. Lalu saya aduk-aduk supaya garamnya itu larut. Nah, lalu setelah selesai, nah ini kita diamkan atau kita endapkan dulu. Nah, ini sorry teman-teman, ini di dalam rumah, tadi di luar rumah agak gelap ya olehnya, ini udah sore. Nah, nggak terlalu kelihatan sih tadi.
Nah, kita endapkan, kita tutup ya teman-teman. Perkiraan 2 jam. Nah, setelah 2 jam kita buka. Nah, airnya memerah teman-teman. Airnya memerah. Tapi bukan air ini yang kita pakai. Air ini nanti kita buang lagi. Sebelumnya ya kita remes-remes dulu biar tenin yang awalnya itu harus keluar dulu. Nah, ini kita buang rendaman air garam tadi ya, kita buang. Nah, setelah itu saya cuci teman-teman. Saya cuci lagi. Nah, perkiraan ambil air ya secukupnya sih sebenarnya, cuman ini memang saya pengen mencucinya sampai bersih banget pokoknya. Jadi kita cuci sambil kita remas-remas. Nah, seperti ini teman-teman pengolahannya ya. Kalau untuk saya pribadi sih seperti ini. Saya remas-remas, lalu saya buang. Airnya saya buang. Dan cuci lagi ya. Kalau saya pribadi sih 2 kali, sama seperti yang di awal tadi, itu 2 kali pencucian atau pembersihan. Ini 2 kali dicuci. Sama juga ini saya remas-remas juga. Nah, seperti ini teman-teman. Pokoknya sampai airnya juga berubah menjadi warna kuning kuning oranye, kuning coklat lah pokoknya, bukan kuning oranye, kuning coklatan lah. Nah, ini kita buang lagi. Setelah tadi kita buang airnya ya, lalu kita siapkan panci dan daunnya kita pindahkan ke panci tersebut untuk melakukan kalau sebenarnya sih nggak usah direbus, nggak apa-apa, cuman ini saya menggunakan air panas gitu. Maksudnya saya panaskan dulu tapi nggak sampai mendidih, cuman diangetin airnya itu. Nah, lalu setelah kita pindah ke panci, kita tuang air ya, airnya secukupnya, sekiranya merendam sampai merendam daunnya itu tadi lah. Kiraan ya dua teko 2 teko. Dan setelah itu kita rebus teman-teman. Kita udah siapkan kompornya, kita hidupin apinya dulu, lalu kita rebus. Tapi ini saya pribadi sih nggak sampai mendidih banget gitu, nggak, cuman menghangatkan airnya tadi. Sebenarnya walaupun nggak usah pakai seperti ini nggak apa-apa, atau misalkan pakai air hangat yang udah disiapkan di teko buat bikin kopi itu juga bisa. Ini pola treatment saya, maksudnya pola pembuatan ekstrak ketapang saya, maksudnya seperti itu. Nah, ini penampakannya teman-teman, airnya seperti ini. Ekstrak ketapangnya maksud saya, ekstrak ketapangnya jadinya seperti ini. Memang warnanya nggak terlalu pekat, istilahnya yang nggak terlalu hitam banget, cuman dia ini jernih. Jadi untuk diaplikasikan di tank itu nggak terlalu mengganggu atau nggak terlalu keruh. Warnanya juga ya cuman menguning di dalam air tank gitu. Biasanya seperti ini
gunain untuk treatment ikan cana maru saya ya. Nah ini salah satu contohnya. Airnya itu hampir sama seperti air teh. Nah airnya kuning-kuning kecoklatan atau kemerah-merahan juga ada. Nah ini airnya teman-teman, hampir sama seperti air gambut. Air gambut kalau misalnya kita ambil ya seperti ini airnya. Nah warnanya kuning-kuning, kuning coklat juga bisa. Nah ini airnya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita aplikasikan perlu menggunakan banyak ya, maksudnya banyak, gak seperti ekstrak ketapang yang sebelumnya ada yang pakai cuman setengah botol atau setengah tutup botol atau satu tutup botol aja udah warnanya udah pekat. Cuman ini kita menggunakannya harus agak banyak lah kalau misalkan untuk warna air di tanknya itu menjadi kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan gitu. Nah, ini penampakannya teman-teman, airnya kayak teh, tinggal diseduh aja ini. Nah ini udah saya taruh di botol dan siap untuk diaplikasikan di ikan cana maru saya. Ini air bening. Nah satu botol seperti ini untuk tank ukuran 75 cm kali 45 cm ya, tinggi 45 cm juga. Nah ini dia. Nah lalu saya tuang teman-teman, lihat nanti hasilnya. Warnanya nggak terlalu begitu mengganggu banget, nggak juga ya, nggak terlalu yang pekat tuh nggak, cuman menurut saya pas banget kalau misalkan untuk treatment cana maru. Jadi ikannya masih kelihatan dan juga gak terlalu mengganggu pandangan lah. Nah airnya seperti ini, jadinya agak kuning. Ini masih belum rata. Ini sambil saya filter ya, sambil saya filter. Jadi airnya itu nggak terlalu keruh-keruh banget. Pokoknya pas lah kalau misalkan untuk treatment tuh. Intinya pH air itu agak menurun dari yang sebelumnya, walaupun ini saya nggak punya pH meter juga. Jadi perkiraan aja sih, perkiraan ya di angka 5